Oke teman-teman, kita lanjut videonya. Sekarang ini kita akan masuk ke bagian praktikum ya. Untuk praktikum ini mungkin yang pertama kita perlu untuk membuat grafnya ya. Saya coba buatkan di sini misal not pertama kita kasih nama A. Praktikum ini akan melakukan ada DFS ya, Deep Force Search atau pencarian yang mengutamakan kedalaman terlebih dahulu. Terus BFS yang mencari melebar dulu. Lalu kita juga akan belajar metode Dijkstra dan juga namanya metode ASTAR. ASTAR atau biasa dituliskan seperti ini, ASTAR. Ya, oke. Kita buat dulu grafnya. A, lalu misal di sini terhubung sama B dengan 2. Kita akan menggunakan weighted graph ya. A2 lalu A ini juga bisa bersambung dengan misal di sini ada C ya. C di sini mungkin 4 lalu di sini ada D dengan 1 jawabannya 1 C ke D 1 2 4 berarti kita bisa kasih 3 lalu ke D ke E itu bisa misal berapa D ke E itu kita kasih misal nilainya 5 ya mungkin kita bisa kasih 5 ya. Terus sebentar 5 terus B ke D ini kita bisa sambungkan nilainya misal 7 ya. Ya mungkin kita bisa kasih nilai 7. Kita kasih arah juga, bisa kita kasih arah sini. Oke. A itu nyambung ke C, nyambung ke B, dan untuk dan D ini nyambung satu ya. Berarti kita bisa buat pertama, nah tadi seperti yang kita pelajari ada aja sensi matriks atau matriks uh, keterhubungan gitu ya. Kita bisa buat nih misal strukturnya kan A B C D E A B C D E seperti papan catur itu mirip papan catur berarti 0 0 0 0 0 karena tiap not itu tidak terhubung sama dirinya sendiri. Terus kita bisa tulis lagi apakah B itu berhubungan dengan A tidak, tapi A itu terhubung sama B berarti kita bisa tulis ini 2. Lalu kita cek lagi apakah C berhubungan dengan A tidak, tapi A berhubungan dengan C. Di sini nilainya 4, A tidak berhubungan dengan D dan E berarti double 0. B di sini berhubungan dengan D 7, tidak berhubungan dengan C berarti 0 7 0. Oke misalnya begitu. Lalu tunggu kita lihat di sini A terhubung dengan D juga berarti di sini harusnya kita ubah jadi seperti ini 1 bobotnya 1
Terus C itu C tidak berhubungan dengan B juga, tidak berhubungan dengan D, nilainya 3. Lalu D berhubungan dengan E berarti 5. Lalu lagi mungkin bisa saya coba rapikan ya biar lebih mudah dibaca. Coba buat lebih bikin lebih lebar dan lebih rapi. Oke, dan C3 terus F5 kan ya. Kita cek lagi di sini A tidak berhubungan dengan A, berhubungan dengan B, C, D benar tidak nyambung sama E. B itu berhubungannya hanya sama D dengan bobotnya 7. C itu terhubung dengan D saja, nilainya 3, dan D terhubung dengan E dengan skornya 5, berarti kita tulis 5 di sini. 5 karena adalah not akhir berarti tidak punya nilai hubungannya karena di akhir. Ya berarti ini untuk adjacency matriksnya bisa kita coba buat tulis. Di sini saya sudah menyiapkan, soalnya di sini seperti latihan kemarin saya pakai Jupyter Notebook, tapi ini sama aja dengan Python yang biasa kalian pakai. Sini misal saya coba pakai import library HipQ, yaitu library buat bikin queue ya, buat buat lebih cocok untuk mengatur prioritas kalau kalian bikin queue and stack gitu. Kalau kita di sini tuliskan notesnya ada apa aja. Di sini ada A, ada B, ada C, dan juga ada 5 tadi, ada D, dan juga yang terakhir ada E. Ada terekam? Oke, masih terekam. Oke, notesnya udah saya tulis. Terus kita buat tadi ya, adjacency matrix. Oke, kita tulis tadi seperti yang digambar. Kita coba untuk tulis di sini ya. 2, 3, 4, 5. Kita buat 5 kali 5 karena jumlah tadi ada 5 ya. Berarti kita bisa tulis dulu dari yang paling mudah, yang kita kasih tulisan di sini. Not A, not B, not C, not D, dan not E.
Oke, tadi nol semua. Sorry, pakai koma, 0,0,0. Tadi D itu 0,0,0,05 ya. Kita lihat di sini D itu ya cuma satu hubungan sama si E. Lalu yang C ada 0,0,0,3,0 karena hubungannya cuma sama yang D di sini. Lalu mana lagi yang B ya? Kita buat yang B itu di sini ada 0,0,0,7,0 gitu ya. Kita buat semuanya seperti itu. Ini semisal kalian mau buat percobaan dibikin hubungan antar 5 node ini lebih rumit juga tidak apa. Uh, Bisa untuk jadi bahan belajar juga, silahkan. Tapi ini saya coba bikin cukup simple, dimana cuma ada satu di sini yang punya banyak hubungan. Oke, adjacency-nya udah jadi. Sekarang kita mau coba nih bikin dari adjacency matrix, kita akan membuat adjacency list dari matrix. Ya, dari matrix. Kita coba buat. Soal di sini namanya grabs. Grab itu sama dengan grabnya tuh kita bisa ganti aja namanya misal ADJ list gitu ya, ADJ list biar sama. ADJ list itu kita bisa pakai namanya lagi, kita bisa pakai di sini, bisa menggunakan list comprehension atau membuat matrix tapi membuat list tapi pakai rumus. Nodes I yaitu nodes yang node-node yang ada di dalam daftar ini kita akan coba absen ya. For I in range panjang daftar yang length panjang daftar nodes ini. Coba jalankan dulu harusnya nggak ada error. Oke, terus kita coba print deh, kita lihat apa yang akan terjadi. Kalau di sini di Jupyter Notebook kalian nggak perlu nulis perintah print, tapi juga bisa nih kalian coba. Nah, munculnya sama. Oke, kita sudah bikin daftar kosongnya berarti ya untuk membuat daftar kosong. Kita tulis nih daftar kosong. Oke. Terus buat ngisi satu kita kasih tahap satu, tahap dua kita tuliskan juga di sini mengisi DJ list. Kita pakai perulangan di sini for I in range sama panjang daftar node. Terus kita tulis nih for J in range node. Kita telusuri lagi lebih dalam berarti karena terjadi dua perulang di sini mana mungkin lebih baik saya jelasin setelah bagian ini selesai. DJ matrix I, C. Jadi karena listnya ini dua dimensi, di mana ada kalau di sini digambarkan satu itu pakai kurung kuning dan yang di dalam pakai kurung ungu. I ini kita pakai untuk masuk ke kurung
ungu ya, list besarnya, lalu kita masuk ke dalam list yang ada di dalamnya pakai C. Berarti selama tidak sama dengan nol atau ada hubungan, kita bisa masukin tuh ADC list. Nah, kita isi, tapi karena bentuknya dictionary berarti kita pakai dua. Notes yang ke I sebagai key-nya, lalu notes yang J sebagai value-nya, dan ini diisi pakai ini, pakai hasil penelusuran. Oke, kita coba untuk print lagi nih. Kita jalankan. Oke, berarti kodenya nggak ada error. Kalau kita coba print, ada jeris, maka harusnya jadi. Nah, oke, mungkin kurang rapi kalau pakai print ya di sini. Kita pakai ini, bisa langsung. Nah, di sini sesuai aturan yang udah kita bikin ya. Di sini ada A, ada hubungannya dengan B, itu bobotnya 2, dengan C bobotnya 1, C 4 dan D1, B berhubungan dengan D doang, C dengan D doang, sama seperti yang kita gambarkan. Contoh nih, kita mau bikin hubungannya lebih lebih rumit lagi, lebih rumit. Misalnya kita mau jadikan ini jadi dua arah, berarti B dan A kita bisa ganti begini. Dan kalau dijalankan lagi, hasilnya juga ikut berubah. Atau kita mungkin mau tambah, bikin ribet lagi nih, dari C itu bisa langsung ke B, misal jadi 3, punya nilai 3. Berarti kita tinggal tulis di sini. Oke, ini contoh aja gitu ya. Dan mungkin itu cukup ya. Oke, sebagai titik tujuan. Oke, misal kita mau praktekin apa dulu? Kita contoh bikin depth first search ya. Depth first search. Di sini kita singkat aja di fs, kita bikin fungsinya. Kita tambah lagi mungkin import sama from collections, import dq. Dq ini buat nge-free apa namanya, kalau kita udah menelusuri biar nggak ditulis dua kali kayak gitu. Oke, pertama kita buat dulu di sini def d, ya berarti ya biar bisa d ya. D itu kalau nggak salah bukan dq, ini bukan d, atau ditulis ya, bukan d dalam arti menghilangkan ya, menghilangkan, tapi double ended, double ended, double ended q, q. Jadi bisa nambah dan hapus dari kedua ujung gitu. Oke, kita coba di sini bikin dev dfs tadi. Hmm. Misalnya kita pakai yang versi pakai kayak apa nih? Kita mungkin butuh buat daftar dulu, namanya visited, kunjungi. Visited itu node yang sudah dikunjungi.
node yang sudah Juni tulis terus CSS kita isi node, terus kita cek if node itu belum di visit in visited, maka kita masuk tuh, kita masukin karena kita kan menelusuri tuh, misal kita dari A, kita dari misal kita pakai rutenya di sini A, kita pakai rute A C D E nih, kan kita visit A, kita lanjut visit ke C, lalu visit ke D, lalu visit ke E gitu ya. Jadi tiap node yang kita temui kita tambahkan ke visited node, lalu for kita tambahin dulu di sini neighbor, kalau ada node lain yang tetanggaan sama dia, grab in integer list, dalam JSON listnya uh, node kita jalankan juga DFS-nya, kita pakai rekursi, kita rekursikan neighbor-nya, node neighbor ya gitu, itu bisa neighbor atau bisa neighbor not not neighbor ya, node neighbor, node yang tetangga nih, kayak misal di sini kan kita misal A dari A kan selain ada C, ada D itu sendiri juga, ada B juga gitu. Ini kan tetanggaan satu 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 tingkat lah ya kalau kita mulai dari A. Oke, terus kita coba kosongkan dulu DFS, kita mulai dari sorry, salah, mulai dari A misal, kita mulai dari A, lalu kita lihat yang udah di visit apa aja. Nah, begini, misal kita mulai dari C. Mulai dari C. Nah, C di sini bisa dilihat hubungannya kan ya CDE nih, garis lurus. Sekarang gimana kalau kita visitnya dari B? Harusnya ada hubungan sama A, ada D, ada E. Harusnya ada B, A, D, E begitu ya. Coba. Nah, B, A, D, E. Nah, dari B, ternyata dari B kan nggak bisa ke A. Dari B bisa ke A nih. Dari B ke A, ke C juga ternyata. Berarti semuanya juga bisa ditelusuri gitu. Tergantung bagaimana penelusuran yang kita lakukan. Bisa dibilang hubungannya ini cukup garis lurus ya, karena semuanya berhubungan gitu. Terus kita bikin lagi misal versi satunya lagi nih yang hampir mirip harusnya, yaitu breadth first search atau BFS, sama kita bikin dulu BFS, kita bisa taruh ini visitnya, kita taruh di dalam dulu karena kan kita mau cari melebar. Oke, terus kita tulisnya misal Q, kita buat Q atau antrian ya, karena kan kita beda sama deep first search. Kalau deep first search DFS itu gas dulu nih, gas dulu dulu pokoknya maju maju, baru kanan kiri, baru lihat kiri kanannya. Nah, kalau BFS itu lihat dulu, dia lihat dulu
lihat dulu, baru maju gitu. Oke. Kita udah bikin list visitednya yang masih kosong. Kita bisa buat DQ yang kita isi dari tempat kita mulai ya. Kita isi start di sini. Ya mungkin kita ganti aja lah. Kita ganti namanya start node. Start node. Di sini juga kita ganti nama start node. Terus lagi masih di dalam queue, masih di dalam antriannya masih jalan. Jadi kita buat node nih, node sama dengan queue of left. Ya, kita hapus node sebelumnya. Berarti misal udah A, kita lihat A nih, A. Nah dari A kita udah temu C, D, B. Berarti A-nya kita hapus dari antrian. Antriannya sekarang masuk ke sini. Gitu. Left. Terus kita coba jika node-nya itu belum masuk nih. Visited. Ya berhubung karena ini kan mungkin kalau jalan di awal masih aman lah ya. A belum masuk ke daftar visited. Jadi bisa ditulis nanti di sini visited, visited terus kita append nih kita tambahkan node-nya, kita tambahkan node-nya. Terus kita sama seperti di atas kita bisa cek neighbor-nya, neighbor in anti-series tadi cek node-nya kita tambahkan kalau ada tetangga nih kayak di sini. Contohnya di sini nih ya kan ada tetangga nih bertiga kita tambahin ke queue-nya bos. Oke, kita udah neighbor. Oke, kita harusnya return nih kita pakai fungsi return visited. Oke, sekarang kita coba buat jalankan di sini BFS. Kita misal mulai kayak tadi ya, kita mulai dari A dulu. Oh, ada yang error. Bentar. Mungkin kita coba pakai B. Oke, sebentar. Oke, mungkin kita bisa ubah ya, bikin jadi lebih sederhana di sini. Oke, mungkin gini. Kita bisa bikin nih visitednya, kita bikin jadi set. Ya. Kita buat set. Lalu kita buat queue juga di sini. Hmm, apa ya? Queue kita, tadi kita pakai DQ double ended biar bisa dihapus ujung ke ujung. Terus lagi masih di dalam queue, kita jalankan kodenya ini. Benar, visited, visited, open. Atau mungkin biar bisa pakai, misal kalian punya banyak grab lain gitu ya. Saya di sini namanya grab gitu. Nanti bisa menyesuaikan visited add kita tambahkan ke setnya itu node ya, kita tambahkan node-nya di sini, kita tulis start node. Terus queue kita isi pakai sama append start node. Oke. Oke, while kita misal isi
Search ini search ya, search sama the moment q titik top left, pakai top left juga. Terus kita coba print, print biar sekalian ada printnya. Print search, apalagi seperti fungsi kemarin kita bisa bikin pemisah pn, lalu for node in graph gitu ya, for node in graph search yang kita cari. Jika node belum masuk ke visited, itu kita tambahin node, terus kita tambahin juga ke queue-nya node. Oke. B berarti karena kita di sini tambahkan grafnya apa? Graf, oh, atau mungkin namanya di sini jangan graf ya, graf, graf, grafnya ini graf list gitu, graf list. Kasih nama graf list. Di sini kebetulan kita namanya ada list, kita coba aja. Nah, kalau kita mulai dari B, kita pakai breadth first search. Atau kita mulai dari A biar lanjut tadi nih, kita mulai dari A dulu. Kalau A berarti kan di sini kita pilih ke arah B dulu, berarti A B lalu di sini B itu pergi ke B bisa pergi ke A lagi, akan nanti defisit, terus dicek lagi nih, cek tetangganya ada B, tetangganya ada C, ada D, baru masuk ke E yang ada di ujung-ujung. Kalau kita nih, misal kita lihat rute dari A yang ini, kita coba copy aja gambarnya dulu. Kita coba, selain mikir dari mesin, kita juga bisa pakai fungsi manusia kita. Nah, kita lihat nih, misal kita dari A ya, kita dari A. Dari A, rute paling cepat nih, misal rute ke E, rute node yang di ujung ada E. Itu ada A, B, A, B, D, E, ya. Ada A, B, D, E, terus dari A ke C, D, E, dan juga ada D ke E langsung gitu. Jadi, kalau kita perhatikan nih ya, sebenarnya si D ini kan bisa ada di dua tingkat. Tapi, secara umum mereka ini tetangga. Jadi A bisa cek misal ke A dulu, A ke B dulu, ke C dulu, lalu ke C, lalu ke D. Jadi bisa kita kelompokin aja, misal BC itu level 0, level 1, level 2, level akhir gitu. Oke, kita udah membuat fungsi-fungsi dasarnya nih, ada depth first search sama breadth first search, pencarian melebar gitu ya, pencarian melebar, pencarian mendalam. Oke, setelah itu kita bikin lagi, uh, ada lagi tadi ya, kita pakai Dijkstra. Dijkstra itu adalah, oke, jadi Dijkstra itu salah satu metode yang cukup terkenal sebenarnya kalau kalian mempelajari graph. Metode Dijkstra itu untuk mencari uh, jarak terpendek pada
pada weighted graph. Jadi graph yang berbobot selama bobotnya positif semua, positif. Jadi nggak ada yang bobotnya minus. Misal kalau kalian nih bisa nulis, oh jalan di sini waktunya lama, berarti angkanya 3. Kalau di sini jalannya jalan tikus, jadi lebih cepat. Min 3 itu mungkin perlu disesuaikan lagi nih metode Jigsaw-nya nanti buat sama kode yang mau kalian buat. Oke, ya ini untuk mencari jarak terpendek ya, jarak minimum. Bayangkannya gini, bayangin aja misal nih kita mau nyari rute tercepat dari misal keliling Pekalongan gitu ya. Dan setiap jalan tuh keliling kota, misalnya kita keliling kota, di mana tiap jalan punya waktu tempuh, ya, waktu tempuh, waktu tempuh, ini waktu tempuh. Jadi kita bakal selalu milih tuh misal next move-nya apa, kayak langkah berikutnya mana. Kayak misal kita udah di jalan A, selanjutnya kita ambil titik nih, misal mau ke sini, misal ke B itu, terus ke B misal jaraknya 3, ke C itu jaraknya 2, berarti kita pilih ke C karena jaraknya lebih pendek untuk sementara. Gitu. Gampangnya ini ya, ini tuh mirip sama BFS, tapi pengembangan, tapi bisa cari rute tercepat itu. Nah, gitu ya. Oke, itu untuk pemahamannya bisa saya coba buat tulis ya, ini buat kalian pelajari. Oke, kita kasih nama di sini Dev Dijkstra. Oke, pertama kita dapetin dulu tuh, ada namanya di sini. Sorry, di sini metode Dijkstra. Oke, Dijkstra kita ambil start node ya. Karena kita butuh node kita memulai. Di sini kita tadi kan nyari jarak, berarti kita bikin distance atau jarak. Kita hitung nanti ya. Kita bikin daftar dictionary. Sorry, kita kasih nama float atau int itu. Kita misal float aja. Float kasih nilai infinity karena bisa aja kayak jarak antara angka kan sangat sangat ya tidak ada jaraknya ya, tidak ada jaraknya dari A ke A, atau misal ini kan nggak ada pasangannya, bisa aja ini menimbulkan error infinity, jadi kita buat ini untuk jaga-jaga. In start notes. Dan notesnya kan nanti udah ada ya di sini di atas ini, kita pakai notes yang di eh, yang di sini, notes notes ini. Yang ini bisa diabaikan saja, ini tadi saya latihan sendiri, bisa hapus dulu deh, kita coba hapus dulu. Oke. Kemudian kita kita buat perkiraannya. Kan kita memulai nih, kalau jarak kita dari tempat kita mulai tentu nol ya, karena kan kita baru mulai, belum jalan. Jadi startnya masih nol. Terus kita bikin 2 poin, misal poin poin 1 sama poin 2 itu kita kasih nama P dan Q. Kita bisa tulis di sini
poin P ke Q itu berisi eh mana tadi? Oke, ini kita coba full screen nggak apa-apa. Sini 0, lalu kita tulis startnya. Jadi selama masih di dalam jarak itu, kita jalankan uh, blok kode berikutnya, yaitu distance sama node itu kita buat ke dalam tadi ada library, kita panggil tadi library itu namanya heapq ya. Heapq ini basically ini ya, library yang bikin si queue atau antrian itu bisa punya prioritas. Jadi jalankannya lebih efisien, bisa kalian explore lebih dalam lagi kalau minat. Kita tulis hip Q, hip pop, pop juga atau hapus Q-nya. Jika terus kita harus hitung nih, misal jika distance itu lebih besar daripada distance node atau jarak sementara itu lebih lebih apa namanya, lebih besar daripada jarak ini atau lebih dari nol, kita bisa continue. Terus untuk neighbor ya, kita neighbor untuk tetangganya, terus kita juga hitung jarak. Jarak tadi kan kita pakai weighted ya, berarti pakai bobot. Dalam tadi kita pakai namanya adjacent list ya, tadi kita buat adjacent listnya. Oh sorry, sepertinya salah nama ya, bukan Dijkstra tapi Dijkstra, 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 Dijkstra adjacent list. Ya, jadi Dijkstra ini nama orang teman-teman, seingat saya orang Belanda. Not adjacent list, not. Kalau kita cek ada apa aja di dalam note itu, berhubungan sama siapa aja. Kita hitung distance baru sama dengan jarak sekarang atau dis ditambah dengan weight. Weight itu jarak jarak yang kita tentuin tadi di awal. Jika jarak baru itu kurang dari jarak tangganya, maka itu yang bakal dipilih dis. Terus kita pakai hip push, masukkan tadi jarak Becky di awal, nah, terus new distance, koma, apa tadi, neighbor ya, neighbor. Oke, terus kita pakai return untuk fungsinya return distance.
Untuk ngeprint hasilnya, kita mungkin bisa belajar sedikit ya tentang HipQ ini. Ada HipPush ini berarti menambahkan. HipPush itu menambahkan item atau elemen ke heap. Ya, heap itu gimana ya? Heap itu mirip tree, mungkin mirip tree. Itu semacam struktur data juga. Graph juga. Mirip tree, mirip graph. Dan oke, kita bisa for X ini in Dijkstra, misal kita panggilnya begini, A, kita mulai dari A, items, A, terus kita lihat items, kita akan print X, Y. Ya, atau kita bisa pakai formatting aja. Formatting sebenarnya ini kita nggak akses key and value ya. Jadi di sini key and file itu juga boleh. Ya. Di sini F key, jangan lupa tanda petik key, koma file. Ini coba jalankan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lihat nih dari A menuju node akhir E itu ini di sini ya, di sini tuh kita ambil jarak di sini, dari A itu 0, terus masuk ke B berarti tambah 2, kemudian nih di sini, oh dari jarak A ke B itu 2, jarak ke C itu dari A ke C kan 4, A ke C, A itu 0, ke C lewat jaraknya itu 4, ini ke B, ini ke C. Kalau ke D kan 1, A ke D, 0 ke D, 1 itu ke D. Nah, kalau ke E, ini yang menarik nih. Nah, di sini kan ada anggaplah ada 3 rute utama gitu, yang kira-kira cukup efisien nih. Ada 3 rute utama. Ada 4 rute sebenarnya, kita misal dari A ke E. A ke E itu ada di sini 1, 2, 3, 4. Ada 4 rute. Jadi ada rute pertama nih, ada A, B, D, E. A, B, D, E, A, C, B, D, E, A, C, D, E, dan AD. AD. Ini A, B, D. A, B, D, E, A,
C, B, D, E, A, C ya, ini A, C, D, E bukan A, C, D, E, ini rute A, C, D, E, C, D, E, dan rute A, D, E. Jadi, kita coba nih, A kan 0, tidak dihitung jarak ini. A, berarti di sini ada 2, ditambah 7, tambah 5. Berarti bobotnya di sini ada berapa? 14. Lumayan besar. Kita coba lagi. C, A ke C itu 4. Dari A ke 0. A ke C itu 4. Ke D itu 3. Eh, ya ke B. Ke B ini juga 3. Ke B ke D itu 7. Tambah 5. Berarti berapa ini? 7 tambah 7 tambah 5. 19. Lebih besar lagi. Nah, kita coba rute A, C, D, E. Berarti rute A, C, D itu ada 4, 3, 5, 12. Mulai bagus, ada penurunan. Tapi kita lihat ada lagi rute A, D, E itu A ke D itu 1, D ke E itu 5, 6. Itu. Jadi rute yang dipilih itu di sini. Oke, berarti jarak terkecilnya itu rute ADE. Itu metode Dijkstra. Mungkin kalian kalau mau bisa modifikasi lagi ya, biar bisa dilihat hmm, node mana saja yang dilewati gitu. Terus yang terakhir itu ada namanya Astar ya. Jadi metode seperti Dijkstra dan Astar ini masih sering banget dipakai. Bahkan kayak misal kalian kalau misal Google Map atau rute dalam game gitu ya, misal kalian pernah main game balap mobil kayak Need for Speed atau semacamnya kan kadang ada GPS. Salah satu cara dia nentuin rute paling cepat itu ya pakai salah duanya ya, mungkin dua metode ini, Kickstart dan juga Astar. Start dan Goal. Nah, Astar itu saya coba buat jelaskan. Bentar, saya coba buat pikir dulu bagaimana menjelaskannya. Hmm. Oke, jadi intinya dia mirip seperti jika saya di metode Astar itu nggak cuma apa ya, nggak cuma misal seperti si Dijkstra, tapi si Astar ini ada sedikit kemampuan buat mm, melihat ke masa depan gitu, kan Bunsukuaki. Jadi Astar itu punya namanya kemampuan heuristik teman-teman, heuristik atau kemampuan perkiraan, kiraan ke tujuan, ke tujuan begini. Yang udah mulai kepikiran kan, kayak misal kalau kalian pernah jalanin Google Map kan ada perkiraan tujuan, jadi kemungkinan nggak begitu jauh lah dari pasar ini. Jadi cara kerjanya itu gampangnya seperti ini, kayak misal dia nyuruh kita buat ambil jalur yang dekat
Nah, kita ambil jalur yang dekat, yang kelihatannya cepat sampai itu, cepat sampai. Nah, kira-kira mungkin ini moto moto si Astar ya. Oke, mungkin bisa langsung masuk ke kodenya ya. Sambil saya coba buat apa namanya? Jelaskan lagi. Oke, di sini kita buat open set atau jalur-jalur apa aja yang bisa diisi, kita bikin setnya. Misal kita pakai, bentar, oke teman-teman, jadi kan eh, tadi itu kita perlu namanya heuristik ya, heuristik atau perkiraan. Kita bisa setting dulu, bisa kita kasih setting, bisa berdasarkan dari sini bisa, atau kita buat versi yang nol nol semua mungkin ya. Bisa coba buat bikin yang versi nol semua. Berarti kita udah punya start goal, kita buat open setnya itu kan aslinya isinya heuristik ya. Heuristik atau perkiraan. Ini apa ya, list perkiraan. Nah, sini nolnya nol semua. Nol, 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 nol. Karena ada 5 node tadi. Start, kita mulai dengan n itu adalah panjang ya. Kita panjang dari adjacent metricnya yang tadi kita buat. Terus kita buat open set, kasih kosongan. Terus kita tambahkan heap queue. Kita pakai heap push buat bikin apa ya, kayak queue queue apa ya, urutan prioritas, mungkin urutan prioritas ya, itu mungkin cara ngomongnya. Kemudian start, sama seperti bisa kita kasih g score, seperti si score nanti bisa aja float infinity, barangkali ada yang jaraknya tidak diketahui atau yang lain untuk jaga-jaga. Lalu score ini bisa juga kita mulai pakai nol, dari start ya, dari start. Terus kita buat namanya dari itu berarti kita dari mana, start dari none ya. Kita bisa isi nanti, kan belum belum isi. Start dari while, selama masih dalam open set atau jalan terbuka itu, kita buat iterator. Terus sekarang kita kasih now sama dengan hip Q, terus hip pop, apalagi open set, open set. Jika yang sekarang itu adalah goal atau tujuan akhir, break, langsung langsung selesai aja. Misal kita isi nih Astar A sama A, ya udah, berarti nggak usah dihitung jaraknya kan. Atau misal ternyata tujuannya tetanggaan doang, ya udah berarti selesai sampai di situ.
program nggak perlu diteruskan. Oke, sekarang kita isi di sini for neighbor, atau kita cek tetangga di range-nya si halaman matrix ini. Kita isi n. Nah, kita kasih beban jarak itu tadi kita cari aja yang simetrik. Yang sekarang sama yang tetangganya. Node sekarang sama tetangganya kita cek. Terus jika weightnya lebih dari 0 atau ada garis, kita kasih misal di sini bentar, apa ya, kayak kita bikin goal sementara punya Cina buat sementara itu G-score now skor sementara, skor sementara, dan jika Cina-nya itu kurang dari G-score-nya tetangganya, kita isi di sini underscore lagi, misal oke udah oke, misal kita ganti score ya, atau final score sama dengan Gnow, skor sekarang tambah heuristik atau perkiraan 0, apa neighbor di tetangganya. Terus kita pakai heap lagi, heap Q, kita masukkan heap push, pakai heap push ke dalam openset, tadi ke jalur berisi score find, score F, score dan si tetangganya ini. Dan dari ini kita perbarui lagi nih dari neighbor ya, dari si node baru ini jadi yang sekarang atau now. Oke, berarti bagian sini cukup panjang, tapi di sini kita buat lagi path. Kita buat gambar lagi pathnya. Terus node kita terus node ya, kita isi node adalah node goalnya, terus node is not none, atau node-nya itu ada atau masih ada lanjutannya. Path ini bakal disambung dengan node-nya, node sama dengan dari, terus kita bikin fungsi get buat ngambil nilai node-nya. Terus path reverse, kita return path sama G-score.
Kayak kita di sini tulis nih, uh, pet pet, cost sama dengan astar 4 misal astar ini astar ini hitung dari not A ke E. Hmm. Bahkan tadi kalau di matrix itu indeksnya 0 ya, dan indeksnya 4. Kita kasih nama, guys. Kita kasih nama deh. Kita kasih not names. Hmm, apa ya? Ini. Kita contoh aja tadi di sini. Di atas ini kita copy di sini not names, terus ini gambar part, kita bikin gambar partnya, misal gambar part sama dengan kita buat simbol panah, simbol panah kita gabungkan sama not names, apa ya, not names i for i4. Jadi buat part yang ada di sini bakal diekspor, nanti disesuaikan print part part atau rute ya, part rute koma hmm, gambar pet. Kita coba. Oke, terus kita bentar, ini sepertinya ada yang keliru. Terus apa, kita misal di sini cost, kita cari juga cost atau biaya yang digunakan ya, di sini cost. Costnya harusnya 6, 0 sih, infinite infinite sepertinya. Oh, sebenarnya ada yang salah di kodenya. Oke, kita coba teliti lagi. Mungkin belum diupdate di sini ya. Coba, coba lihat di sini. Angka udah benar nih. Oke, skor. Oh, nah di sini ada yang belum diisi, yaitu skor buat si neighbor. Kita perlu buat, nah, itu skor neighbor itu sama eksplorasi, kita jadikan buat skor sekarang, harusnya lebih. Nah, jalannya udah benar. Oke, buat petnya udah benar. Sekarang kita butuh buat nyari error di costnya gimana. Di skor udah, terus mana lagi yang error sini. Costnya mungkin kita perlu pakai ini. Oke, mungkin karena list perkiraan di awalnya juga nol ya. Terus, tapi seharusnya costnya nggak nol. Mungkin kita bisa coba buat
teliti lagi, kita coba teliti lagi. Udah. Oke, kita coba buat taruh lagi di sini biar lebih gampang. Sudah punya nilai heuristik, kita punya adjacency matriksnya, start, kita buat nilai infinite kosong kalau ada error. Oke, oh, coba di di sini buat properti kembali stop now. Oke, jika udah langsung goal kita langsung break, kita sudah mengatur weight-nya, bebannya udah kita ketahui, G-score-nya udah kita hitung, score now, oh belum ditambah dengan weight ini ya, belum ditambah dengan, mungkin sekarang harusnya udah benar, udah benar, oke, berarti seperti yang diketahui di sini, untuk kita bisa print print load names, print load koma, ini kita bisa print dari A, A ke A itu 0, A ke B itu 2, A ke C itu 4, seperti yang digambar tadi. Nah, A ke C itu 4, A ke D itu 1, dan A ke E itu paling cepatnya 6. Ya, kira-kira begitu untuk video praktikumnya. Sekian dan terima kasih.